yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat, salam gembira, salam sukacita. Jumpa lagi dalam permenungan hari ini, Sabtu tanggal 29 November tahun 2025. Permenungan yang hendak kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Tema yang bisa kita renungkan bersama adalah banyak berdoa dan jangan menuruti keinginan-keinginan duniawi. Sahabat Rema yang bahagia dimanapun Anda berada, Yesus Kristus dalam Injil Lukas hari ini mengingatkan kepada kita supaya hati kita ini tidak dipenuhi akan hal-hal duniawi, kebiasaan pesta pora dan mabuk-mabukan, tetapi banyaklah diisi dengan berdoa. Karena dengan berdoa itu bisa menjadi kekuatan dan senjata kita untuk melawan godaan-godaan duniawi ini, dan juga hal-hal yang mungkin membuat kita senang secara pribadi. Lewat doa baik dalam keluarga, di dalam lingkungan, di paroki, ataupun kelompok-kelompok doa yang kita ikuti, memampukan kita untuk semakin tahu dan menyadari apa yang menjadi perintah dan nasihat Tuhan untuk kita laksanakan. Dan kita juga bisa tahu mana yang menjadi larangan-larangan dari perintah Allah supaya tidak kita laksanakan. Maka dengan doa itu menjadi sarana semakin kita mengenal Tuhan, bagaimana kita lebih bisa menyadari suara dan bisikan Tuhan yang menuntun kita kepada jalan kebaikan dan kebajikan, supaya kita tidak jatuh dalam godaan-godaan duniawi. Janganlah takut ditinggalkan akan godaan-godaan duniawi, tetapi takutlah kalau kita ditinggalkan Tuhan. Janganlah kita takut kalau kita tidak bisa pesta pora, tetapi takutlah kalau kita tidak bisa berdoa bersama dengan Tuhan. Maka dengan demikian, kalau kita berdoa dengan baik, maka saya semakin bisa mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita, supaya kita diselamatkan dalam hidup ini. Sahabat Rema yang terkasih, maka mari kita bersama-sama memohon karunia Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita sungguh menjadikan doa-doa harian kita dalam hidup sehari-hari menjadi kekuatan dan senjata kita untuk melawan godaan-godaan duniawi, untuk melawan hal-hal yang menyesatkan kita, supaya doa membawa kita kepada keselamatan. Doa yang baik adalah doa yang diutarakan dengan ketulusan hati. Doa yang baik adalah bagaimana kita itu memiliki waktu-waktu tersendiri, dan itu dilakukan secara terus-menerus supaya kita semakin berani mendengarkan suara Tuhan, bisikan-bisikan Tuhan dalam diri kita, supaya menentukan arah kehidupan kita menjadi lebih baik. Semoga rahmat Allah yang Maha Kuasa menerangi aktivitas kita, rencana-rencana kita, keluarga kita, pekerjaan kita, karya-karya kita, belajar kita, dan seluruh niat baik yang hendak kita lakukan sepanjang hari ini dibimbing, diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.